Assalamualaikum subscriberku. Selamat tanggal 19 Januari 2025. Mohon maaf sekali tanggal 18 Januari saya tidak bisa bikin video dikarenakan saya sakit. Jadi mohon pengertiannya, saya tidak bisa konsisten tiap hari bikin video. Ternyata sakit menjadi salah satu faktor kenapa saya tidak bisa buat video 15 menit. Mungkin terkesan sederhana, hanya ngerekam 15 menit saja, masa tidak bisa? Ternyata tidak bisa. Bahkan di sela-sela syuting saya memanfaatkan itu untuk tidur, istirahat semaksimal mungkin, dan hanya akan aktif ketika kamera sudah standby, action, aktif, wah profesionalitas. Setelah kamera di cut, baru saya istirahat lagi di base camp. Jadi mohon maaf tidak ada video di tanggal 18 Januari 2025, dan saya tidak akan membayar hutang karena saya harus mengamini hari itu saya tidak bisa membuat video. Di tanggal 19 Januari ini menjadi hari yang bisa dibilang saya mengambil hoki di tahun ini kayaknya. Kita lihat berapa banyak hoki yang akan saya dapatkan di tahun ini. Di hari ini tanggal 19 Januari saya bertemu Coach Shin Tae-yong. Karena Coach Shin Tae-yong menjadi cameo di film Ghost Soccer. Anjay. Dan sebenarnya itu cukup mengagetkan kawan-kawan, karena isu itu sebenarnya sudah dibocorkan oleh produser, tapi masih dalam tahap pengajuan, belum fix. Di awal-awal bapak-bapak produser bilang sebisa mungkin kita mengajak Shin Tae-yong untuk bermain di film ini. Ya itu masih dalam tanda kutip masih abu-abu lah, belum pasti, belum final. Tapi ternyata di hari ini Coach Shin Tae-yong datang dan bermain bersama kita. Diceritakan Coach Shin menjadi seorang pelatih, karena dia memang seorang pelatih, melatih tim Perskuba, itu tim dari kita. Anak-anak yang ya nantilah nonton aja filmnya ya. Poin utamanya adalah sangat menyenangkan sekali bertemu pelatih timnas Indonesia yang mungkin sekarang sudah nggak jadi pelatih utama karena sudah digantikan oleh Clifford. Ini menjadi hal istimewa bagi saya, yang mana saya waktu awal mula kedatangan Shin Tae-yong juga ngerasa ini akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia, mulai dari memanfaatkan pemain-pemain lokal hingga mendatangkan pemain-pemain yang berdarah Indonesia dari luar negeri, Belanda terutama. Dan terlihat hasilnya, Indonesia sudah memasuki fase grup menuju Piala Dunia ya. Kalaupun Indonesia kalau nggak salah harus menang 3 kali pertandingan untuk mendapatkan jatah aman katanya. Saya secara hitungan juga nggak terlalu ngelihat sih. Walaupun ada isu kemungkinan Indonesia akan masuk di fase grup ketiga. Iya kalau nggak salah. Tapi sayangnya Coach Shin Tae-yong harus diputus kontraknya dari timnas Indonesia dan beralih melatih kami. Tadi di film saya bocorin sedikit, saya berdialog dengan Shin Tae-yong. Itu sebuah momen yang sangat luar biasa. Bertemu saja sudah sangat menyenangkan itu, sebahagia itu, apalagi direkam dalam satu frame gambar untuk ditayangkan nantinya, itu sangat bahagia sekali. Ditambah saya berdialog bersama Coach Shin Tae-yong memakai bahasa Korea. Wow, sungguh pengalaman yang luar biasa di awal tahun 2025 ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan hal yang luar biasa di awal tahun ini. Saya kehabisan kata-kata. Tadi Coach Shin Tae-yong datang bersama JJ juga, translatornya. Yang ya Coach Shin Tae-yong dan JJ kayaknya itu udah sepaket di Indonesia. Dia yang mentranslate bahasa Shin Tae-yong. Tadi saya sebelum berdialog dengan Shin Tae-yong juga konfirmasi dulu sama JJ. Saya tanya, saya nanti akan ada dialog seperti ini pakai bahasa Korea. Terus dia bilang, oh iya. Tapi direvisi sedikit, diperbaiki sedikit. Dan saya coba latihan. Walaupun kayaknya ada keselip
kesalahan dalam dialog. Tapi menurut JJ ya masih oke lah gitu. Aduh, lucu banget. Terus tadi sudah mengambil kesempatan untuk bikin konten karena memang jadwal Coach Sintayong di syutingan ini sangat terbatas sekali kawan-kawan. Kalau nggak salah dia hanya menyediakan ada waktu sekitar 2 jam. Untuk teknik syuting 2 jam 1 scene itu cukup singkat. Belum lagi tadi ada beberapa interview dari rekan-rekan media. Dan tentunya foto-foto dari semua orang. Karena legend, Sintayong sudah sangat legend di Indonesia. Harusnya Sintayong memang dibikin patung di GWK tuh. Terus di akhir scene kalau nggak salah Sintayong pergi. Saya bahkan ngerasa seperti seorang pemain timnas yang memang kehilangan sosok pelatih. Anehnya saya bukan pemain timnas, tapi di adegan itu ketika Sintayong pergi, saya ngerasa oh gini rasanya kehilangan pelatih gitu. Saya terlalu menjiwai sebagai pemain timnas. Udah saya rekam juga, udah saya posting juga, naik di Instagram, udah tayang tadi. Dan banyak respon dari kawan-kawan follower saya yang bilang kalau ajak Sintayong ke Semen Padang. Sudah pasti jawabannya tidak mungkin. Mungkin tapi agak sulit sebenarnya ya. Nggak tahu lah. Kita lihat saja nanti. Mungkin di tahun 2027 Sintayong akan melatih Semen Padang FC. Itu pun kalau saya menjadi ketua umum Semen Padang. Bicara soal kedekatan dengan pelatih timnas, sebenarnya Sintayong bukan orang pertama yang saya temui secara langsung melatih ya, pelatih timnas ya. Dulu itu saya sudah ketemu sama Neil Maizar, mungkin karena Neil Maizar juga tinggalnya di Padang dekat rumah saya, jadi pernah sholat Jumat satu saf sebelahan saya sama Neil Maizar. Jadi itu mungkin pelatih timnas pertama yang ketemu secara langsung, dan Sintayong yang kedua. Sisanya nggak ada. Indra Syafri pun saya kayaknya belum pernah ketemu secara langsung gitu. Baru Neil Maizar sama Sintayong. Pelatih sebelumnya juga belum pernah sama sekali. Melihat secara langsung pun belum pernah, hanya di TV. Jadi ya saya kehabisan kata-kata kawan-kawan. Itu aja kali ya. Tapi durasinya masih 8 menit ini saya mau cerita apa lagi ya. Oh, saya mungkin akan cerita tentang sedikit perjalanan sepak bola saya. Mumpung tadi kita bahas Sintayong, saya mengawali mengawali minat sepak bola sejak di kampung. Benar, saya main bola kampung, main bola sore-sore di lapangan ala kadarnya, yang batas outnya kalau bola sudah sampai di aspal atau sudah sampai di semak-semak, itu udah out. Lapangan kita tidak pernah kotak, selalu bentuknya random kayak wow. Yang penting di ujung-ujung ada gawang. Gawangnya dari sendal boleh, bahkan dibangun pakai bambu juga pernah. Tidak pernah yang benar-benar tiang. Main di lapangan tanah merah, tanah liat. Kalau hari hujan itu lengket-lengket masuk di sela-sela jari. Dari sana saya memulai untuk serius latihan sepak bola. Saya Saya masuk di sebuah SSB di Paraklaweh namanya, di Padang. Nama SSB-nya SSB Anak Bangsa. Itu tahun 2000 berapa itu? 2008, 2007. Entahlah, saya lupa ya. Saya ikutan SSB di sana. Coba ikut seleksi-seleksi liga lokal, Suratin, Danon. Ya, turnamen-turnamen antar SSB. Piala Wali Kota Padang, apapun itu saya coba ikutin. Posisi saya waktu itu sebagai striker, penyerang.
Saya seorang striker. Jadi Sintayong kalau butuh striker bukan Sintayong, Kluivert, sorry. Masih agak susah ya melepas pikiran kita dari pelatih timnas Indonesia adalah Sintayong. Masih belum terbiasa menyebut kata Kluivert sebagai pelatih timnas. Kalau butuh striker saya masih bisa, kata Sintayong tadi, kamu masih cocok menjadi striker. Kalau saya membuat timnas U45. Aduh. Dulu saya striker di SSB. Mentok-mentok di winger. Tapi dominan di striker sih. Kalau kawan-kawan pernah dengar istilah false nine, nah dulu saya bermain di posisi itu. Terus ikutan seleksi-seleksi PSP Padang, Semen Padang FC, seleksi apa tuh? Kota Padang apa tuh namanya? Sumbar apa gitu, pokoknya gitulah. Tidak pernah lolos. Dan akhirnya menghentikan fokus untuk menjadi pemain pro, lebih menjadi main bola sekolahan saja. Kuliah pun masih main bola ya gitu-gitu aja. Tidak pernah diseriuskan untuk bermain bola. Hingga akhirnya berpisah dari cita-cita sebagai pemain bola itu di kuliah. Kayak kuliah semester 2, semester 3 kayaknya udah. Saya tidak mungkin lagi menjadi pemain sepak bola. Jadi ya udah. Main bola ala kadarnya, tapi saya masih jago lah dikit-dikit ya. Sombong. Saya masih ada dikit-dikit lah. Bahkan di produksi ini antara Fajar, Damara dan lain-lain, semua orang, semua pemain, saya masih dominan lah, anjay. Tapi kalau bertemu pemain yang udah sering main kelihatan sih mengimbangi lah ya, nggak terlalu timpang kali saya sama mereka. Tadi juga lucu, latihan bola ditonton Sintayong. Setidaknya Sintayong melihat saya bermain bola, menggiring bola. Walaupun padahal tadi itu cuma gerakan-gerakan tolol ya, karena memang adegannya adalah ketika Sintayong datang itu kita masih tolol, sehingga setelah Sintayong ngasih motivasi kita menjadi yang semangat, orang yang berjuang untuk bisa menang gitu. Apalagi ya ceritanya ya. Sepak bola tau lah. Segitu dulu. Mau nanya apa tentang Sintayong, tanya aja langsung ke Sintayong, karena video ini tidak akan ada sambungannya. Aduh, kalau bahas hari kemarin sebenarnya saya sakit, full sakit. Jadi nggak bisa bikin video, nggak apa-apa lah ya. Dari setiap hari bikin video, ada satu hari saya tidak bisa bikin video karena sakit. Dan semoga cuman kemarin saya yang sakit gitu. Sampai akhir tahun nggak ada yang sakit lagi. Semoga saya selalu happy selalu. Semoga kawan-kawan yang menonton juga begitu, tidak sakit, tidak ada yang ngedrop menjalani aktivitas apapun, tetap semangat. Kadang saya gitu tuh. Saya itu biasanya ngambil sakit tuh kayak sakit tahunan. Kawan-kawan pernah dengar itu? Saya tuh sakit cuma sekali 2 kali. Cuma sakitnya itu emang kayak teler gitu, emang udah nggak sadar. Bisa yang kayak diam dan tidur gitu. Kemarin tuh karena lagi syuting, jadi ada batas antara toleransi sakit dan profesionalitas. Ini saya bukannya sosokan, tapi memang saya memaksakan diri untuk bisa memaksimalkan diri saya di depan kamera. Dan alhamdulillahnya banyak kru yang tidak percaya kalau kemarin saya sakit. Sampai akhirnya saya ngaku kemarin itu saya sakit. Berarti secara tidak langsung ya saya masih bisa mengumpulkan energi untuk terlihat fit di depan kamera. Walaupun setelah cut saya lemah, tidur dan meriang. Udah itu dulu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Sehat selalu, happy selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.